Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dalam channel Pojok Geo, yang pada video kali ini saya akan membahas UM-UGM tahun 2018 ya, kode 595, part yang pertama. Nah, bagaimana pembahasan soal UM-UGM kali ini? Yuk kita bahas aja. Oke, langsung saja kita bahas soal UM-UGM tahun 2018 kode 595 ya, part yang pertama. Oke, dari nomor 26 sampai 33. Nah, di soal yang pertama ya, nomor 26. Dataran aluvial sangat potensial untuk kawasan pengembangan pertanian dan pemukiman karena didukung oleh faktor-faktor ya. A. Daya topang tanahnya rendah dan ada akuifer yang potensial. B. Adanya akuifer yang potensial dan topografi bervariasi. C. Daya topang tinggi dan tanahnya subur. Kemudian D. Topografi datar dan ketersediaan air. E. Ketersediaan air dan tanahnya subur. Ya, babnya adalah tentang litosfer. Ya, dengan kata kunci di sini adalah dataran aluvial. Ya, sebenarnya soal ini mirip dengan soal UM-UGM tahun 2019 ya, di kode 644 ya, yang sudah pernah saya bahas ya. Agak mirip. Nah, untuk kawasan pengembangan pertanian dan pemukiman. Nah, adapun dataran aluvial adalah dataran ya yang terbentuk akibat adanya proses pengendapan ya atau sedimentasi oleh tenaga sungai atau fluvial ya. Jadi bentukan lahannya namanya dataran aluvial ya, tenaganya adalah tenaga fluvial ya akibat dari sedimentasi sungai. Nah, di sini ada kata kunci yaitu dataran. Nah, yang disebut dataran berarti kita bicara relief atau topografi ya atau bentuk permukaan bumi. Di mana disebut dataran itu artinya adalah ya ketika kemiringan lerengnya adalah 0 sampai 2% ya dengan beda tinggi itu kurang dari 5 meter ya. Jadi kemiringannya landai, nggak datar. Nah, adapun karakteristik dari dataran aluvial ini adalah yang pertama ya, relief atau topografi atau morfologi ya tentu saja datar. Kemudian daya dukung lahan tinggi ya atau carrying capacity-nya tinggi. Ya, artinya topografi atau dataran aluvial tersebut ya mampu mendukung perikidupan di atasnya ya, baik misalnya untuk penggunaan lahan pertanian ya, kemudian lahan pemukiman ya dan seterusnya. Ya, itu yang disebut sebagai daya dukung lahannya tinggi ya karena reliefnya datar. Nah, kemudian tersusun dari tanah aluvial yang subur ya, umumnya hasil dari endapan atau sedimentasi sungai itu subur ya, tetapi tergantung dari apa yang diendapkan ya. Kalau misalnya yang diendapkan adalah tanah-tanah rawa atau kapur ya, tentu saja kesuburannya menjadi berkurang ya. Kalau tanah-tanah yang banyak mengendapkan mineral-mineral yang berguna bagi tanaman ya, misalnya berasal dari pengendapan material vulkanik ya, itu tentu saja subur ya. Jadi umumnya dataran aluvial itu subur ya, tetapi, tergantung dari apa yang diendapkan gitu ya, cuma umumnya subur. Kemudian tersedianya akuifer yang potensial. Nah, yang disebut sebagai akuifer sendiri adalah lapisan ya atau formasi batuan yang mampu menampung dan mengalirkan air dalam jumlah yang besar ya. Jadi misalnya, lapisan atau formasi batuan yang mengandung pasir ya, nah gitu ya. Jadi kalau pasir, kalau kita bisa pegang ya, satu butir pasir gitu ya, kalau kita pegang pasirnya maksudnya, nah maka dia, artinya pori-porinya itu besar ya, sehingga mudah untuk meloloskan air ya, dan menampung air ya, kemudian dia mengalirkan ya, itu namanya, akuifer ya. Kemudian ketersediaan airnya tinggi ya, karena sedimentasi dari sungai gitu ya, tenaga sungai ya, tentu saja memiliki kelembapan tanah yang bagus ya, kemudian nanti, karena tadi akuifernya tinggi ya atau potensial, maka logikanya ketersediaan airnya juga tinggi. Nah, ya berarti yang A ini, salah karena daya topang tanahnya rendah, harusnya daya dukung lahannya tinggi ya, daya topang ini maksudnya daya dukung lahan mungkin ya. Jadi yang atas salah ya, jadi bukan rendah harusnya tinggi. Kemudian yang B juga salah ya, topografi bervariasi, harusnya topografinya itu hanya datar ya, tidak bervariasi. Kemudian di situ ada kata pemukiman. Nah, jadi sudah jelas kalau kita ingin bangun pemukiman itu tentu saja pada daerah dengan topografinya datar ya. Nah, ini makanya jawabannya yang D ya, dan ketersediaan airnya juga cukup tinggi tadi ya,
Nah, karena untuk pertanian dan pemukiman. Ya, jadi C dan E itu salah ya, bukan salah ya, maksudnya yang lebih tepat itu yang mana ya? Gitu ya. Jawabannya adalah yang D, gitu. Oke, selanjutnya kita ke nomor 27 ya. Nah, indikator pertumbuhan ekonomi inklusif yang banyak terdapat di negara maju ya, antara lain ya, A. Angka pertumbuhan ekonomi, akses infrastruktur dasar, akses fasilitas kesehatan. B. Tingkat kesetaraan gender, ya, jaring pengaman sosial, tingkat pendapatan masyarakat. C. Akses fasilitas pendidikan, tingkat pendapatan masyarakat, kesempatan kerja. D. Tingkat kesempatan kerja, akses infrastruktur dasar, ya, tingkat pendapatan masyarakat. E. Tata kelola kelembagaan, akses ya infrastruktur dasar, akses terhadap fasilitas pendidikan. Oke. Nah, babnya adalah negara maju dan negara berkembang ya, walaupun ini spesifik ke ekonomi ya sepertinya. Nah, kata kunci dari soal ini adalah indikator pertumbuhan ekonomi inklusif ya yang terdapat di negara maju. Nah, indikator pertumbuhan ekonomi inklusif ya itu artinya adalah ya indikator di mana pertumbuhan ekonomi, dia menciptakan akses ya dan kesempatan yang luas bagi seluruh masyarakat secara berkeadilan ya, meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi kesenjangan antar kelompok dan wilayah ya. Jadi di situ ada persamaan ya atau pemerataan ya, equity namanya ya. Oke. Nah, nanti oleh World Economic Forum ya atau ASEAN Development Bank ya dan UNDP United Nations Development Program itu dia menggunakan standar atau indikator Inclusive Development Index ya, ID namanya ya. Nanti indeksnya 0 sampai 7 ya. Semakin rentangnya ya 0 sampai 7 semakin tinggi nilai indeksnya berarti eh, tingkat inklusivitasnya dia semakin bagus ya, gitu maksudnya. Nah, nanti dia menggunakan 4 indikator. Yang pertama adalah growth and development, ya, pertumbuhan dan pembangunan maksudnya. Kemudian yang kedua ada inclusion, ya. Kemudian yang ketiga intergenerational equity. Kemudian yang keempat sustainability. Nah, di sini ada growth and development. Jadi yang disebut growth ini adalah pertumbuhan ekonomi, ya. Cuma pertumbuhan ekonomi di sini bukan semata-mata hanya angka pertumbuhan yang tinggi, ya, tetapi pertumbuhan ekonomi itu harus menciptakan pemerataan pendapatan, ya, atau equity namanya, gitu, ya. Kemudian di sini ada inclusion. Nah, inclusion sendiri atau inklusif tadi ya kita sudah bahas bahwa ya Eee, pem pertumbuhan ekonomi ini atau pembangunan ini, dia menghargai kesetaraan hak dan partisipasi semua warganya, ya. Artinya setiap warga itu memiliki hak dan kesempatan yang sama, ya, untuk mengakses fasilitas-fasilitas dasar dan umum tanpa adanya perbedaan. Ya, baik itu nanti perbedaan suku, agama, ras, antar golongan, fisik ya, atau kaum disabilitas misalnya, disabilitas ya maksudnya, atau kaum marginal gitu, itu nggak ada ya perbedaan ya, semuanya sama ya. Jadi tiap warga negara dia memiliki hak dan kesempatan yang sama ya untuk mengakses fasilitas-fasilitas dasar dan umum tanpa adanya perbedaan. Yaitu arti inklusif atau inclusion. Nah, untuk menjawab soal nomor 27 ini ya, di sini nanti kita menggunakan indikator 1 dan 2 ya, growth and development sama inclusion ya, di mana ya pertumbuhan ekonomi inklusif itu akan menjadikan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pendapatan ya. Jadi terjadinya pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pendapatan ya. Kemudian yang kedua, adanya akses infrastruktur dasar ya. Jadi setiap warga negara dia memiliki hak dan kesempatan yang sama ya untuk mendapatkan infrastruktur dasar ini ya. Seperti infrastruktur listrik ya, telekomunikasi, kemudian jalan ya, sanitasi atau air bersih, kemudian sistem drainase. Nah, kemudian yang ketiga adalah akses terhadap fasilitas pendidikan ya. Kemudian yang keempat adalah akses terhadap fasilitas kesehatan ya. Nah, oleh karena itu ya nomor 27 ini ya yang E itu salah ya, tata kelola kelembagaan ya karena tidak ada di situ ya indikatornya berdasarkan ID Inclusive Development Index ya. Kemudian tingkat pendapatan, jadi bukan hanya tingkat pendapatan ya maksudnya, tetapi harus adanya pemerataan pendapatan ya yang tepatnya. Kemudian yang C salah juga, tingkat pendapatan, yang B juga salah ya. Jadi jawabannya yang A ya. Harus ada angka pertumbuhan ekonomi ya dan pemerataan pendapatan, kemudian akses terhadap infrastruktur dasar ya, kemudian akses terhadap fasilitas kesehatan. Oke. Jadi 27 jawabannya yang A. Oke, kita lanjut.
Kemudian nomor 28 ya. Faktor utama pendorong industrialisasi di negara Jepang, Korea, dan Jerman adalah A. Laju pertumbuhan penduduk yang tinggi, B. Kondisi sumber daya alam yang bervariasi, C. Tingginya tingkat pendapatan masyarakat, D. Kemampuan teknologi dan inovasi tinggi, ya. Kemudian kuantitas sumber daya manusia yang mencukupi, ya. Babnya adalah negara maju dan negara berkembang, ya. Terutama spesifiknya adalah tentang industrialisasi, ya. Di negara Jepang, Korea, dan Jerman, ya. Nah, adapun faktor pendorong ya industrialisasi di Jepang, Korea, dan Jerman ya. Yang pertama adalah kualitas sumber daya manusia tinggi ya, ini sudah pasti. Yang nanti biasanya lembaga PBB ya di bawah UNDP ya, United Nations Development Program, itu dia menggunakan indikator kualitas untuk mengukur kualitas sumber daya manusia ya, itu dengan menggunakan indikator HDI ya, Human Development Index atau indeks pembangunan manusia. Nah, di mana ya pada tahun 2019 ya Jepang itu HDI-nya adalah 0,919 ya. Urutannya ke-19 dari 189 negara ya. Luar biasa ya urutan ke-19 ya dari 189 negara ya. Makanya digolongkan negara maju nih Jepang ya. Kemudian Korea Selatan tahun 2019 itu HDI-nya adalah 0,916 ya urutan kedua tiga. Kemudian Jerman 0,947 ya urutan ke-6 ya. Paling pertama itu Norwegia ya pada tahun 2019. Nah, kemudian infrastruktur yang mendukung ya. Jadi jaringan infrastruktur ya, misalnya jaringan jalan ya untuk mendukung berdirinya industri itu dia sangat mendukung ya di daerah Jepang, di negara Jepang, Korea maupun Jerman ya. Baik itu nanti untuk mendukung service linkage-nya atau keterkaitan pelayanan ya, kemudian production linkage ya, keterkaitan produksi ya, ataupun transportation linkage ya, hubungan transportasi itu sendiri ya. Kemudian kemampuan teknologi dan inovasi ya, ini sangat tinggi ya di Jepang, Korea, dan Jerman ya. Misalnya kalau di Korea itu Samsung ya, itu luar biasa ya, industri ponsel gitu ya. Kemudian, modalnya besar ya tentu saja ya secara currency memang, dibandingkan Indonesia misalnya jauh ya gitu antara Jepang, Korea Selatan, Jerman ya dengan Indonesia ya sehingga, memberikan aspek, modal ya nilai tukar yang cukup besar gitu ya. Kemudian kebijakan pemerintah yang mendukung ya. Ini adalah aspek-aspek penting yang mendorong industrialisasi di Jepang ya, Korea dan Jerman ya sehingga nanti industri Jepang, Korea, dan Jerman itu menjadi yang maju gitu ya. Sehingga jawabannya yang D ya, kemampuan teknologi dan inovasi yang tinggi gitu. Oke, nomor 29 ya. Makna kebudayaan dalam bidang geografi manusia antara lain adalah keseluruhan konsep ya, adat istiadat masyarakat, tata nilai yang berlaku dalam masyarakat, kepercayaan yang diyakini oleh seluruh masyarakat, cara hidup, kepercayaan dan nilai yang berlaku, kemudian cara hidup, kepercayaan dan adat istiadat yang berlaku ya. Babnya adalah budaya nasional dan interaksi global. Oke, dengan kata kunci di sini adalah makna kebudayaan. Nah, kebudayaan sendiri secara etimologi atau akar kata bahasa yaitu berasal dari bahasa Sanskerta ya, yakni budaya yang merupakan bentuk jamak dari kata budi yang berarti adalah budi atau akal. Nah, kebudayaan sendiri sebenarnya diartikan sebagai hal-hal yang bersangkutan dengan budi atau akal ya, atau dengan kata lain, kebudayaan merupakan keseluruhan sistem gagasan ya, kemudian tindakan dan tindakan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri manusia dengan belajar ya. Jadi sebenarnya kebudayaan itu hasil dari pembelajaran oleh manusia gitu. Ya, makanya ada kata-kata atau pengertian budaya itu menurut Selo Sumarjan ya hasil dari cipta rasa dan karsa manusia ya, hasil dari cipta atau pemikiran ya manusia itu sendiri yang menghasilkan immaterial culture atau kebudayaan yang intangible ya, tidak berwujud ya, misalnya ilmu pengetahuan ya, filsafat ya gitu. Itu merupakan wujud dari kebudayaan yang sifatnya intangible ya, hasil dari cipta ya. Kemudian ada rasa ya, aktivitas manusia misalnya, kemudian ada karsa atau karya ya, benda hasil dari karya manusia ya, misalnya berupa teknologi misalnya gitu. Ya, itu yang disebut sebagai kebudayaan.
Nah, untuk menjawab soal ini, kita memakai pengertian dari E.B. Taylor ya tahun 1871. Nah, E.B. Taylor menyatakan bahwa kebudayaan adalah kompleks ya yang mencakup pengetahuan ya. Nah, tadi yang sudah saya bahas ya, misalnya hasil dari cipta ya. Menurut Charles Sumarjan ya, pemikiran nah, itu menghasilkan sebuah pengetahuan ya atau immaterial culture atau kebudayaan yang bukan berupa benda ya atau intangible ya tidak terlihat. Oke, mencakup pengetahuan, kemudian kepercayaan. Nah, di sini ya. Kemudian kesenian, moral ya atau nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat ya, sesuatu yang dianggap baik atau buruk gitu ya, yang sifatnya relatif atau normatif ya, antara masyarakat satu dengan masyarakat yang lain gitu ya. Kemudian hukum, adat istiadat ya atau cara hidup ya ini sama aja atau kebiasaan dan kemampuan-kemampuan lain serta kebiasaan-kebiasaan yang didapatkan oleh manusia sebagai anggota masyarakat. Nah, itu yang disebut sebagai kebudayaan. Ya, maka soal ini jawabannya adalah yang E ya, cara hidup ya, tadi ada kepercayaan ya dan adat istiadat ya. Oke, kemudian nomor 30 ya. Terdapat 3 macam arah utara yang lazim digunakan sebagai orientasi peta ya, yaitu ada A, B, C, D, kemudian E gitu ya. Nah, ya, babnya adalah tentang pengetahuan peta ya, ada banyak di sini. Oke. Nah, kata kunci dari soal ini adalah 3 macam arah utara, ya, sebagai orientasi peta. Nah, adapun orientasi arah utara peta, ya dibagi menjadi 3. Yang pertama ada utara peta atau utara grid, ya, atau grid north, ya, disingkat UP, UG, maupun GN, ya. Itu merupakan arah utara yang sejajar dengan arah utara sumbu Y dari sebuah sistem koordinat, ya, siku-siku 2 dimensi, ya, atau disebut sebagai sistem koordinat kartesian. Ya, jadi kalau yang pernah belajar matematik, ya, itu kan ada koordinat kartesian ya. Ada yang sumbu vertikal ya disebut sumbu Y, kemudian ada yang horizontal disebut sebagai sumbu X. Nah, gitu ya. Disebut arah utara. Peta itu adalah arah utara yang sejajar dengan arah utara sumbu Y. Ya, ini biasanya digunakan di pemetaan ya khususnya. Kalau kita lihat orientasi peta, utaranya ke atas, yaitu berarti utara peta maksudnya. Oke, kemudian utara sebenarnya atau utara geodetis ya atau true north ya US atau TN merupakan arah dari suatu titik kutub utara geodetis ya yang biasanya diberi notasi bintang bersudut 5. Ya, utara sebenarnya ini sebenarnya dibentuk karena kemiringan sumbu buminya ya itu sebesar 23,5 derajat ya terhadap sumbu vertikalnya gitu ya. Jadi bumi itu sebenarnya miring ya ketika dia berotasi maupun berevolusi ya sebesar 23,5 derajat. Walaupun ini sebenarnya tidak selalu 23,5 ya. Nanti dalam teori Milankovitch cycle yaitu bahwa kemiringan sumbu bumi itu dia berubah ya. Itu sekitar intervalnya adalah 22,5 hingga 24,5 gitu. Yaitu menurut teori Milankovitch ya. Oke, kemudian nomor 3 ya, utara magnetis atau magnetic north ya, atau MN ya, merupakan arah menuju kutub utara magnet ya, seperti yang ditunjukkan jarum utara kompas ya. Jadi kalau misalnya kita punya kompas, di situ ada arah utara, ya itu berarti utara magnetis gitu. Nah, utara magnetis itu sebenarnya tidak pas vertikal begini ya atau miring begini, ya utara sebenarnya cuma dia miringnya ke kiri itu ya nanti. Ya. Oke, nah seperti ini. Ya, utara peta yang tegak vertikal gitu ya. Kemudian utara sebenarnya dia agak miring ya ke kanan di sini ya. Kemudian kalau utara magnetisnya dia miringnya ke kiri. Nah, nanti ada sudut gamma dan delta ya. Gitu. Oke, ini UP utara peta, US utara sebenarnya, utara magnetis ya. Kemudian delta itu deklinasi magnet, artinya sudut yang dibentuk antara utara magnetis dengan utara peta, yaitu kan ada selisih ya, penyimpangan gitu, di mana utara petanya tegak lurus ya vertikal, kemudian utara sebenarnya dia ke kiri ya, miring ke kiri ya. Nah, di situ ada sudutnya. Nah, sudut yang dibentuk antara utara magnetis dengan utara peta disebut sebagai deklinasi magnet ya, atau disimbolkan dengan delta. Kemudian gamma merupakan konvergensi meridian, ya artinya sudut yang dibentuk antara utara peta dengan utara sebenarnya gitu, ya. Oke, jadi soal ini jawabannya yang D ya utara sebenarnya, utara magnet dan utara grid gitu.
Kemudian nomor 31, ya, pernyataan yang benar mengenai simbol peta yang ditunjukkan pada gambar berikut ya adalah ya ada A, ada B gitu ya. Ya, A simbol pada gambar A adalah vektorial ya. B simbol pada gambar B adalah simbol vektorial. C simbol pada gambar A dan B adalah simbol abstrak ya. D simbol pada gambar A dan B adalah simbol vektorial. Kemudian E simbol pada gambar A dan B adalah simbol kuantitatif ya, seperti itu. Oke, babnya adalah pengetahuan peta. Nah, ya dengan teorinya adalah simbol peta. Nah, adapun jenis simbol ya berdasarkan wujudnya, nanti simbol itu dibagi berdasarkan macam-macam tuh, ada wujudnya, kemudian bentuknya, kemudian sifat atau nilai datanya ya. Nah, simbol sendiri sebenarnya wujud representasi objek di permukaan bumi ya. Jadi untuk menggambarkan atau memudahkan gambaran objek di permukaan bumi, kita menggunakan simbol gitu ya. Nah, berdasarkan wujudnya yang pertama adalah simbol piktorial, ya, merupakan simbol yang menggambarkan kenampakan geografis, ya, khususnya kenampakan budaya atau buatan manusia yang mirip dengan kenampakan sebenarnya atau mirip dengan kenampakan aslinya nih, ya. Misalnya gambar jangkar gitu ya digunakan untuk menggambarkan pelabuhan laut, ya. Nah, jadi pelabuhan laut digambarkan dengan sebuah jangkar kan gitu. Kemudian gambar pesawat terbang digunakan untuk menggambarkan pelabuhan udara ya atau bandara, ya, dan seterusnya. Itu adalah simbol piktorial, ya, simbol yang mirip dengan kenampakan sebenarnya. Ya, jadi yang A itu sebenarnya simbol piktorial nih, ya, yang ini. Ya, karena pesawat udara ya, ini biasanya untuk menggambarkan ya pelabuhan udara atau bandara. Kemudian yang kedua, simbol geometrik atau abstrak, ya, itu adalah simbol yang menggunakan gambar-gambar bangun geometrik ya pada peta, seperti lingkaran, segitiga, persegi panjang ya atau gabungannya. Nah, misalnya gambar yang B nih, ya ini merupakan simbol geometrik ya, karena gabungan dari di sini ada bujur sangkar ya, kemudian ada lingkaran gitu. Ya, itu geometrik atau abstrak. Kemudian yang ketiga ada adalah simbol huruf atau angka ya, merupakan simbol yang menggunakan huruf atau angka nanti. Oke. Nah, jadi nomor 31 jawabannya yang A ya, simbol pada gambar A adalah simbol piktorial ya. Nanti sedangkan gambar B-nya dia geometrik. Oke, kita lanjut ke nomor 32 ya. Hanyutan perairan permukaan laut yang dikendalikan oleh angin pasat ya yang bergerak secara perlahan menuju ekuator dan pada saat yang sama bergerak ke arah barat pada masing-masing kedua belahan bumi disebut dengan ya A equatorial counter current, B equatorial undercurrent, C equatorial upper current, D equatorial drift, E equatorial shifting ya. Babnya adalah laut dan pesisir ya. Di sini kata kuncinya adalah hanyutan perairan permukaan laut. Ya, jadi sebenarnya kita bicara arus laut di sini ya, walaupun bahasanya hanyutan ya, cuma ini maksudnya arus laut ya di permukaan gitu ya. Kemudian dikendalikan oleh angin pasat ya atau trade wind ya nanti namanya. Kemudian bergerak ke arah barat pada masing-masing kedua belahan bumi ya. Nah, ini maksudnya adalah equatorial current ya, bagian dari equatorial upper current ya. Nah, sebenarnya secara suhu ya nanti arus itu dibagi dua ya, ada arus panas, ada arus dingin ya. Tetapi saya tidak akan membahas ya keseluruhan arus ya karena banyak banget gitu ya. Nah, equatorial current sendiri sebenarnya arus panas ya karena dia berasal dari daerah khatulistiwa ya di mana sinar matahari itu selalu menyinari atau daerah khatulistiwa itu mendapatkan intensitas panas matahari yang lebih tinggi ya di bagian dibandingkan dengan bagian bumi yang lain. Nah, ini ya. Di sini nanti equatorial current itu nanti dibagi menjadi dua ya, ada north equatorial current itu yang di sebelah utara gitu ya. Nah, ini yang merah gitu ya, north equatorial current ya. Di mana berputarnya itu adalah searah jarum jam ya, sedangkan kalau yang selatan itu namanya south equatorial current ya, di mana berputarnya atau bergeraknya itu berlawanan jarum jam. Nah, baik North Equatorial Current maupun South Equatorial Current ini sebenarnya sebenarnya pada intinya adalah semua arus ya permukaan ya di lautan itu dipengaruhi oleh apa yang disebut sebagai gaya Coriolis ya. Dia sebenarnya sama dengan angin ya.
Nah, jadi semua benda fluida yang mudah mengalir, baik air maupun udara gitu ya, itu di bumi itu dipengaruhi oleh gaya Coriolis, di mana gaya ini timbul akibat adanya rotasi bumi gitu ya. Oke, nah kalau kita lihat ya, baik North Equatorial Current maupun South Equatorial, ya ini dilihat kan berdasarkan soalnya pada saat yang sama bergerak ke arah barat ya, dia ke arah barat gitu. Ya nanti muter ya. Nah, ini juga sama ya muter. Nah, walaupun ini nanti sebenarnya bukan satu arus sih, bukan satu arus ya. Nanti kalau North Equator Current, ya dia bergerak ke atas ya akibat, adanya angin pasat ya. Nanti di sini ada pasat timur laut ya yang menggerakkan North Equator Current. Kemudian nanti ke atas membentuk arus, Kuroshio namanya ya. Nah, yang nanti bertemu dengan arus Oyashio ya di Tanjung Nomo, Jepang. Ya, nanti mengakibatkan, Jepang itu kaya akan ikan gitu. Ya, kemudian terus ya berputar seperti ini ya. Nah, kemudian ke bawah lagi. Ya, begitu pula South Equatorial Current ya. Nah, di selatan, nah ini dipengaruhi oleh angin pasat tenggara namanya ya, ke sini dari sini ya. Nah, dia muter ke sini nanti. Gitu. Oke. Nah, baik North Equatorial Current maupun South Equatorial Current itu tidak hanya pada Samudra Pasifik ya di sini ya, nanti ada di Samudra Atlantik juga ya. Gitu. Oke. Nah, jadi nomor 32 ini jawabannya C ya, Equatorial Upper Current, ya nanti dibagi dua, ada North Equatorial Current, kemudian ada South Equatorial Current ya. Kalau yang A ya, Equatorial Counter Current itu kebalikannya ya pergerakannya, ya seperti ini. Jadi kalau yang Equatorial Current ya itu dia bergerak ke arah barat ya, westward ya gitu ya. Sedangkan kalau yang Equatorial Counter Current ya kebalikannya. Ya, eastward ya, ke arah timur gitu, ke arah timur ya seperti ini. Gitu. Oke. Kalau yang undercurrent ya equatorial undercurrent itu yang di bawah permukaan laut gitu ya. Nanti di bawah lapisan termoklin ya dengan arah nanti berlawanan dengan arah arus permukaannya itu. Ya, kalau equatorial drift ya itu sebenarnya arus itu dia ketika mengenai pantai sebuah benua ya atau kontinental ya, maka dia akan ngedrift gitu ya. Maksudnya mengakibatkan material itu dia bergeser gitu ya di sepanjang pantainya. Kemudian kalau equatorial shifting itu artinya pergerakan dari bidang ekuator ya, pergeseran ya. Jadi kalau berdasarkan teori Milankovitch cycle yaitu kemiringan sumbu bumi ya, tadi sudah pernah saya jelaskan di nomor sebelumnya, itu dia bergerak ya artinya tidak pas 23,5 ya, selalu 23,5 derajat. Dia bergeser ya dari 22,5 ya hingga 24,5. Nah, ketika nanti sumbu buminya dia bergeser gitu ya dari 22,5 sampai 24,5, maka logikanya pasti bidang ekuatorial juga dia bergeser gitu. Nah, itu yang disebut sebagai equatorial shifting. Oke, kita lanjutkan ke nomor 33 ya. Fenomena arus cepat yang menuruni lereng benua ya atau continental shelf dengan membawa sedimen yang diendapkan pada tekuk lereng benua dan menyebar pada dasar benua atau continental rise disebut A. Turbidity current, B. Longshore current, C. Longshore drift, D. Continental current, E. Rapid current ya. Nah, ini babnya juga masih sama yaitu laut dan pesisir ya. Nah, di sini ada kata kunci fenomena arus cepat ya yang menuruni lereng benua ya, kemudian membawa sedimen dan menyebar pada dasar benua gitu atau continental rise. Nah, ya soal ini jawabannya adalah turbidity current ya. Nah, yang disebut sebagai turbidity current yaitu arus yang timbul akibat adanya dorongan sedimen nih. Nah, jadi misalnya di sini ada continental shelf ya atau paparan benua ya. Kemudian akibat terjadi bisa longsor lerengnya ataupun gempa ya ataupun ketidakstabilan lereng ya. Nah, itu nanti sedimentasi atau bagian dari continental shelf ini dia akan longsor ya ke bawah. Nah, ketika dia longsor ke bawah, maka akan memberikan dorongan ya terhadap air di bawahnya ya, arus laut air di bawahnya sehingga menimbulkan sebuah arus gitu, arus dasar. Nah, nanti arus dasar ini akan membawa sedimen ya
dan kemudian akan mengendapkannya ke dasar benua ya gitu. Ya ke dasar benua seperti itu. Itu adalah arus turbidity atau turbidity current gitu. Oke, jadi jawabannya yang A ya. Kalau longsor current itu arus sepanjang pantai ya, kemudian seperti ini misalnya. Nah, ya ini longsor current ya misalnya. Ini misalnya pantainya itu, nah dia sejajar dengan garis pantai yang biasanya nanti akan mengakibatkan longsor drift-nya ya. Jadi gesekan atau apa namanya pergerakan yang pelan-pelan gitu ya bergesek ya dengan garis pantainya ya kemudian nanti mengendapkan sedimen gitu. Ya, nah, itu namanya longsor current. Nah, jadi longsor current itu akan memicu longsor drift ya maksudnya. Oke. Nah, kalau continental current ya nggak ada ya, adanya continental drift ya, teorinya Alfred Lothar Wegener. Ya, kemudian rapid current itu arus yang cepat, ya arus yang cepat di permukaan biasanya. Oke. Nah, kira-kira itu saja ya pembahasan kita kali ini. Ya, kurang lebihnya mohon maaf ya, semoga bermanfaat. Ya, saya akhiri dengan bacaan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.